Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memasuki bulan keluarga ini memang temanya dari sinode sangat menarik, yaitu tentang hal bagaimana kita bisa mengelola, meminit, bahkan kalau lebih ditukikkan lagi mengatasi luka batin. Saudara-saudara, kita perlu belajar dari kerang. Sampun nate dahar kerang, asring ya, asring dahar kerang. Bahkan hampir setiap malam di trotoar pecinan itu banyak kerang, begitu ya? Ya, kerang. Tapi kita akan belajar kerang yang bisa menghasilkan apa? Mutiara. Saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu pernah membaca buku Mengubah Pasir Menjadi Mutiara, tulisan dari Johnson Simano. Pernah ya? Di sana diungkapkan bagaimana perjuangan kerang itu di dalam mengatasi, bahasa akademisnya mengelola atau meminit pasir yang masuk di dalam tubuhnya. Jelas kita tahu bahwa pasir itu sangat menyakitkan tubuh si kerang itu yang sangat lunak sekali itu, dan bisa melukai kalau memang tidak bisa disiasati, dicarikan cara untuk mengatasinya. Dan kerang itu tidak akan bisa lepas dari pasir, karena memang selalu bersama, hidup di dalam pasir. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah memperoleh keselamatan, tetapi mungkin selalu ada luka hati, luka batin dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita sudah menerima, padahal kita sudah menerima keselamatan. Karena kita masih hidup di dalam kehidupan dunia ini yang masih dikuasai oleh dosa, oleh kuasa kejahatan. Sama seperti kerang itu. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana kerang itu bisa menyiasati, bisa mengatasi pasir yang senantiasa membuat luka, yang senantiasa membuat perih dalam hidupnya. Kita bisa mengerti di sana, di dalam buku yang kita baca itu, bahwa tubuh kerang itu mengeluarkan cairan lendir. Cairan lendir itu yang dipakai untuk membungkus pasir yang melukai dan menyakitkan itu. Dan itu proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai bertahun-tahun terus itu dilakukan dengan setia, dengan semangat, tidak ngelokro putus asa di tengah jalan. Terus itu dilakukan oleh si kerang. Dan pada saatnya gulungan pasir yang sudah selalu dibungkus dengan lendir itu menjadi mutiara, barang yang sangat indah dan mahal harganya. Jadi saudara-saudara, bisa dikatakan kalau kita ingin mengelola luka batin, kita perlu mencontoh dari apa yang dilakukan oleh kerang ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat hari ini tertulis di sana, aku memulihkanmu. Aku ini
siapa? Aku ini yang dimaksud adalah Tuhan. Tuhan Yesus memulihkanmu, memulihkan kita dari apa? Dari luka batin, tetapi secara hakiki dari kehidupan kita yang sudah dikuasai oleh dosa itu. Luka batin yang senantiasa kita alami, kita rasakan, apakah itu dalam bentuk kepahitan hidup, mungkin terluka, sakit hati bisa terjadi. Hampir setiap hari kita mengalami hal yang seperti itu, sakit hati, terluka, sehingga mengalami kepahitan hidup tidak hanya berminggu-minggu tetapi sampai bertahun-tahun, padahal di rumah sendiri. Karena dengan siapa? Bisa jadi dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita yang senantiasa ada satu rumah. Bahkan mungkin luka hati itu juga dalam contoh tersingkirkan atau disingkirkan, itu semua menjadi bagian dari luka hati. Dan luka hati itu harus dipulihkan. Luka hati itu harus disembuhkan, sebab kalau tidak sangat berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Ada dua hal bahayanya kalau luka batin itu tidak segera disembuhkan. Karena luka batin itu seperti proses kerang tadi, berjalan lama. Itu harus segera disembuhkan. Dua hal yang berbahaya di dalam kehidupan kita jikalau luka hati itu tidak disembuhkan. Yang pertama, kita bisa sakit sendiri, luka sendiri, stres sendiri, berujung pada kematian. Yang kedua, berbahayanya dilampiaskan kepada orang tersebut dalam bentuk kemarahan. Itu yang dinamakan dengan dendam kesumat. Yang sudah lama dia mencari kesempatan, ketika ada kesempatan, ini kesempatan untuk dijatuhkan, untuk disingkirkan, untuk dan seterusnya. Itu bahayanya jikalau terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Oleh karena itu saudara-saudara, luka batin itu harus disembuhkan. Pertanyaannya adalah siapa yang menyembuhkan? Siapa? Jawabnya juga ada dua. Yang pertama, diri sendiri yang harus menyembuhkan. Bagaimana bisa mengelola, memanage, mengatasinya. Yang kedua, diri sendiri ini harus dibungkus, didasari dengan kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu dari kekuatan Tuhan. Itulah 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Dan saya akan memulai sebetulnya membalik dari, saya mulai dari ayat 25 dulu supaya kita runtun begitu ya. Mulai dari ayat 25, pemulihan, penyembuhan dari diri sendiri. Di dalam ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemeliharaan jiwamu. Ini berbicara tentang masa. Saya percaya luka batin kita itu sudah lama, sehingga ketika kita berupaya untuk memulai menyembuhkan, memulihkan, kita harus bisa dan mampu dan mau melihat ke belakang. Masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Luka dengan suaminya, luka dengan istrinya, luka dengan saudaranya. Apalagi kalau sudah bicara tentang harta, benda, warisan. Wah, berbahaya. Semakin membuat kita luka. Kepahitan terjadi. Luka, ada sakit hati,
bahkan merasa disingkirkan dan seterusnya. Mungkin sudah berlangsung itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu masih ada di dalam hidup kita. Maka mari kita menengok ke belakang sejarah hidup yang sudah kita ukir. Kita lihat apa yang kita rasakan pada waktu itu. Ternyata ya, itu yang saya alami. Ya, benar, dan seterusnya. Dan semua itu harus ada komitmen kita untuk menyelesaikan. Setelah dilihat, setelah disadari, dan itu benar ada dalam hidup kita, dan saya rasakan, mari kita berkomitmen untuk melakukannya. Sebab kalau tidak, bisa menjadi bom waktu, meledak sewaktu-waktu. Ketika ada kesempatan itu, emosi tersulut, bisa meledak bom waktu itu. Dendam, kesumat itu terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, dengan kata lain, orang yang dendam berarti tidak bisa mengelola diri sendiri. Orang yang melakukan dendam dalam kehidupan berarti dia tidak bisa punya komitmen untuk menyingkirkan, untuk menanggalkan luka batin itu. Setelah kita melihat, maka firman Tuhan mengatakan, mari kita masuk pada masa sekarang ini. Sekarang kamu telah kembali kepada Gembala. Sekarang, bukan dulu lagi kamu, tapi sekarang. Sejarah hidup yang penuh kepahitan dulu, setelah kita lihat, maka mari sekarang dipendam dalam-dalam, ditinggalkan jauh-jauh, diganti dengan merajut sejarah hidup yang baru. Ini harus ada usaha, komitmen. Sebab yang sering terjadi, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, menyaksikan orang lain itu lama tidak bertemu, barang bertemu, yang teringat apa? Kebaikan dia atau keburukan dia? Umumnya kira-kira apa? Pasti umumnya keburukannya dia. Padahal dibanding dengan kebaikannya, tidak sebanding. Banyak kebaikannya, keburukannya sekian. Tetapi yang sering terjadi, begitu bertemu dengan dia langsung spontan teringat kepada kejelekannya, dosanya. Dia pernah begini-begini, seolah-olah seperti kesempatan dia ketemu kesempatan untuk kembang dijadikan bahan cerita, diungkap lagi dan seterusnya. Itu yang sering terjadi. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan Kristenan kita. Saudara-saudara yang terkasih, harus ada kemauan, harus ada komitmen kita untuk meninggalkan kepahitan, luka, sakit hati, disingkirkan itu, dipendam dalam-dalam, ditinggalkan jauh-jauh. Dan sekali lagi saya garis bawahi, mari memulai merajut sejarah hidup baru yang seturut dengan Sang Gembala di dalam ayat 25. Yang seturut dengan Sang Gembala. Dan masa mendatangnya bagaimana? Masa mendatangnya di dalam ayat 25 itu istilah pemeliharaan di sana. Pemeliharaan itu adalah proses. Ketika kita masuk di dalam kehidupan yang baru, mau berupaya dengan komitmen, bertekad untuk memulai yang baru, di situ tidak semudah kita membalikkan tangan. Ada proses yang panjang, dan proses itu harus senantiasa di dalam pemeliharaan Sang Gembala itu. Masa sekarang sampai masa yang akan datang nanti, terus berproses, berupaya untuk selalu merajut hidup yang baru. Saya percaya kalau itu yang dalam diupayakan, pasti kita bisa.
menghadirkan mutiara. Tetapi saudara, itu masih kurang. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Kita masuk hal yang kedua. Di sisi lain ada anugerah Tuhan yang memulihkan. Saudara, saya mau mengatakan begini. Di dalam ayat 24 saya bacakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini sebenarnya dan menurut olah spiritualitas saya, ini adalah ayat penebusan dosa. Ini adalah ayat penebusan dosa. Dan penebusan dosa itu adalah hal yang hakiki di dalam kehidupan kita, yang bersifat menyeluruh, holistik. Holistik menyeluruh di dalamnya ada luka batin. Sehingga refleksi spiritualitas kita tentunya ketika kita menyadari bahwa saya telah memperoleh penebusan dosa, mestinya tidak ada luka batin lagi. Karena luka batin itu hakikatnya sudah dibersihkan, sudah dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, masih dilanjutkan setiap 3 bulan di dalam konteks GKJ. Kita dipelihara melalui perjamuan kudus ini. Itu di dalam rangka apa? Proses yang bagaimana? Proses yang pemulihan, pulih terus. Supaya kita benar-benar dalam pemeliharaan Tuhan, memasuki sampai pada masa yang akan datang. Sehingga tidak ada luka batin lagi, apalagi dendam. Saya percaya tidak pernah kita, harapannya tidak pernah kita menjumpai ada orang Kristen dendam pada orang lain. Apalagi dendam pada sama-sama uang Kristen, uang mesti diselamatkan. Ini hal yang harus kita mengerti, bahwa keselamatan itu bersifat holistik, menyeluruh dalam kehidupan. Di dalamnya adalah luka batin itu. Jadi saudara-saudara, dengan penebusan dosa kita telah disucikan. Dan penyucian itu juga menyangkut pada penyucian luka batin. Bersih hidup kita. Maka mari kita pelihara dengan sakramen perjamuan ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, kepada setiap kita yang percaya dan sudah menerima penebusan dosa, mestinya sudah tidak lagi merasakan luka batin. Hanya pertanyaan yang kedua, tetapi mengapa realitanya hampir banyak orang percaya mengalami luka batin? Itu pertanyaannya. Jawabnya adalah sederhana. Karena kita masih senang bergulat dengan dosa. Itu karena kita masih senang bergulat dengan dosa. Walaupun kita sudah menerima penebusan dosa, walaupun setiap 3 bulan sekali kita masuk di dalam sakramen perjamuan, tetapi luka batin itu selalu ada. Dan bahkan kalau kita jujur, sepertinya direncanakan, seperti dikonsep begitu. Wah, itu dia. Lalu membuat jaringan, kalau multi level itu ya, membuat kelompok-kelompok untuk menyingkirkan dan seterusnya. Berbagai macam usaha mempengaruhi orang lain, padahal dia orang Kristen sudah memperoleh keselamatan dan selalu dipelihara. Bahkan selalu kita berdoa, selalu kita melakukan hal-hal kerohanian kita. Tetapi mengapa? Jawabnya singkat, karena kita masih suka bergumul dengan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berusaha untuk hidup kudus.
Apa yang sudah kita peroleh kekudusan melalui proses penebusan dosa dan setiap 3 bulan selalu dipelihara, mari kita jaga, kita pelihara terus dengan komitmen kita memasuki masa sekarang menuju ke masa depan, sehingga kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Bahkan juga kita akan bisa mengungkapkan pujian, hidup ini inginnya hidup 1000 tahun lagi. Hidup 1000 tahun, tambah usia, tambah tua, tambah sehat. Kan ngaten nggih Bapak Ibu? Karena secara psikologi dan terlebih secara kesehatan, orang selalu dendam, selalu iri, selalu dengki, itu dia akan secara tidak langsung, tidak disadari ia sedang mengurangi usianya sendiri. Oleh karena itu mari kita bersukacita. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Mari kita lakukan, hidup di dalam pemeliharaan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati melalui firman-Nya ini.